Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Mengulangi Hidup. Mau? Pertanyaan yang kerap dilontarkan, jika ada kesempatan mengulangi hidup, apakah kita akan mengulang apa yang kita alami? Kelihatan romantis ya. Banyak orang yang kerap terjebak berandai-andai. Jika ada kesempatan mengulangi hidup, apa yang akan kita lakukan? Bagian mana kehidupan kita yang akan kita perbaiki? Menarik. Tetapi saya tidak mau terjebak ke sana. Why? Pertama, saya tahu persis hidup cuma sekali dan tidak bisa diulang. Wasting time, buang waktu berpikir untuk mengulanginya. Ketika berpikir ingin mengulanginya, kita sibuk menginventarisasi kesalahan-kesalahan kita yang menimbulkan penyesalan. Di samping itu, tidak sedikit pula kesalahan orang lain yang menimbulkan sakit hati atau kesal. Sudah lewat, masa lalu tinggal impian. Memaafkan berarti melepaskan masa lalu, ujar Gerald Jampolsky. Ada keseimbangan yang baik antara menghargai masa lalu dan tenggelam di dalamnya. Misalnya, Anda dapat mengakui dan belajar dari kesalahan yang Anda buat, lalu melanjutkan dan fokus kembali pada saat ini. Itu namanya memaafkan diri sendiri. Kedua, memang hidup saya sama sekali tidak sempurna. Justru karena berbagai kesalahan, pengalaman yang menurut kita kurang baik itulah saya sudah belajar menjadi pribadi seperti sekarang ini. Wisdom, hikmat, kebijaksanaan dalam hidup kerap kita peroleh karena pahitnya pengalaman kehidupan. Tidak sedikit pula diwarnai pula pengalaman pertolongan Tuhan yang dahsyat, mujizat, berkat, dan bukti kesetiaan Tuhan yang amat manis dikenang. Allahku senantiasa bisa diandalkan. Memang banyak masalah yang menghadang kehidupan, namun jika kita bersedia meresponinya dengan sikap positif dan terus bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan bisa mengubah batu sandungan masalah itu agar diubah menjadi batu pijakan untuk naik ke tempat tinggi yang tidak bisa dicapai tanpa adanya batu pijakan itu. Itulah dahsyatnya bekerja sama dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu bisa mengembalikan waktu-waktu kita yang hilang. Memang tidak persis sama, namun dengan caranya yang ajaib, Tuhan bisa. Aku, Tuhan, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu, maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib
dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Demikian janji Tuhan. Joel Osteen bercerita, semasa putrinya Alexandra kecil, dia begitu sibuk mendampingi ayahnya, John Osteen, dalam pelayanan ke luar negeri. Joel berdoa kepada Tuhan, minta pemulihan untuk waktu-waktu yang hilang. Dan Tuhan mengatur sehingga Alexandra lebih suka bersama-sama dengan ayahnya daripada menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Hubungan mereka sangat dekat. Tuhan sungguh-sungguh menjawab doa. Apakah hanya hubungan? Tentu tidak. Tuhan bisa mengembalikan proyek kita yang hilang, berkat-berkat yang lenyap karena berbagai hal, pertemanan yang hilang, kesehatan yang hilang, dan apa saja yang bisa kita pikirkan. Minta, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Asalkan kita percaya. Percaya berarti kita melihat jawaban doa di dalam pikiran dan roh kita. Believing is seeing. Daripada sibuk berandai-andai bagaimana memperbaiki masa lalu, mengapa kita tidak menyibukkan diri membangun, mencipta, serta memperbaikinya untuk masa depan? Tuhan itu mitra kerja kita untuk menggenapi rancangannya bagi kehidupan kita. Tugas yang tidak tergantikan. Kita hanya bisa merealisasikan ketika kita mengerjakan bersamanya. Mimpi Tuhan jauh lebih dahsyat daripada mimpi kita. Semakin kita mengizinkan Tuhan berkarya melalui kehidupan kita, semakin tidak terpikirkan apa yang bisa kita capai. Promosi datang dari Tuhan. Biarkan pengalaman masa lalu yang baik maupun yang buruk menjadi fondasi pijakan kita dalam menciptakan masa depan yang penuh harapan. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Setuju? It is always important to know when something has reached its end. Closing circles, shutting doors, finishing chapters, it doesn't matter what we call it. What matters is to live in the past, those moments in life that are over. Quote dari Paulo Coelho, selalu penting untuk mengetahui kapan sesuatu telah mencapai akhirnya. Menutup lingkaran, menutup pintu, menyelesaikan bab. Tidak peduli kita menyebutnya apa. Yang penting adalah meninggalkan momen-momen hidup yang telah berakhir di masa lalu. Siap praktek? Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya bersama Yeni Indra, seruput kopi cantik. Dah.